Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Izana, NIM 248201114. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang injeksi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk halus yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan secara merobek jaringan ke dalam kulit melalui kulit selaput lendir. Injeksi dilakukan pada pasien yang tidak sadar dan tidak mau bekerja sama karena tidak memungkinkan untuk diberikan secara oral. Selain itu, pemberian obat secara injeksi disebabkan beberapa obat yang merangsang atau dirusak getah lambung atau tidak direabsorpsi oleh usus. Pemberian injeksi dilakukan untuk anestesi lokal. Kali ini kita akan membahas cara menghitung dosis injeksi pada anak dan dewasa. Rumus yang pertama, kebutuhan dibagi sediaan dikali pelarut. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Mira mendapatkan injeksi cefotaxime 2 kali 160 mg per hari. Sediaan 0,4 gram. Jika pelarut 9 cc, berapa obat yang diberikan setiap injeksi kepada pasien? Pada soal sudah ditentukan kebutuhannya adalah 160 mg cefotaxime. Sediaannya 0,4 gram dan pelarutnya 9 cc. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. 160 mg dibagi 400 mg dikali 9 cc sama dengan 3,6 cc. Jadi setiap injeksi pasien mendapatkan 3,6 cc cefotaxime. Rumus yang kedua adalah menghitung obat yang tidak memerlukan pelarut seperti ampul. Rumusnya adalah kebutuhan dibagi sediaan dikali volume. Contoh soal yang kedua. Mira mendapatkan injeksi ranitidin 3 kali 11 mg per hari. Sediaan 3 cc. Jika 1 cc sama dengan 20 mg ranitidin, maka berapa obat pada pasien tiap injeksi? Soal sudah diketahui kebutuhannya adalah 11 mg ranitidin. Sediaannya 3 cc dikali 20 mg ranitidin. Karena 1 cc mengandung 20 mg ranitidin. Volumenya adalah 3 cc. Langsung saja kita memasuki ke dalam rumus. 11 mg dibagi 60 mg dikali 3 cc sama dengan 0,55 cc. Jadi setiap injeksi pasien mendapatkan 0,55 cc ranitidin. Untuk rumus yang ketiga adalah obat yang tidak memerlukan pelarut dan sudah tersedia seperti metronidazole. Rumusnya adalah kebutuhan dibagi sediaan dikali volume. Langsung saja ke contoh soal yang ketiga. Mira mendapatkan jenis obat metronidazole 2 kali 150 mg per hari. Sediaannya 80 cc. Jika 1 cc mengandung 8 mg metronidazole, berapa obat yang diberikan pada pasien? Pada soal sudah diketahui kebutuhannya adalah 150 mg metronidazole. Sediaannya 80 cc dikali 8 mg. Karena 1 cc mengandung 8 mg metronidazole. Volumenya adalah 80 cc. Langsung saja masukkan ke dalam rumus. 150 mg dibagi 640 mg dikali 80 cc sama dengan 22,22 cc metronidazole. Jadi, setiap injeksi pasien mendapatkan 22,22 metronidazole. Hitung dosis obat sesuai permintaan dokter. Rumusnya adalah dosis yang dibutuhkan dibagi sediaan obat dikali volume atau pelarut. Rumus ini berlaku untuk sirup, ampul, dan vial. Sedikit saya jelaskan, dosis yang dibutuhkan di sini adalah dosis yang ditentukan dari dokter. Untuk sediaan obat dan volume, obat ini terdapat pada label obatnya adalah matrix table. 1000 mcg itu sama dengan 1 mg. 1000 gram itu sama dengan 1 kg. 1000 mg itu sama dengan 1 gram. 1 ml sama dengan 1 cc. 1000 ml sama dengan 1 liter. 3 tsp atau teaspoon itu setara dengan 5 ml. 1 TBSP atau tablespoon itu sama dengan 15 ml. Langsung saja pada contoh soal yang pertama.
OD itu adalah orderan dokter morfin 0,8 mg. Labelnya adalah 2 mg per mili. Berapa mili yang diberikan pada pasien? Langsung saja masukkan ke dalam rumus. 0,8 mg dibagi 2 mg dikali 1 ml. Itu sama dengan 0,4 ml. Jadi 0,4 ml yang diberikan kepada pasien. Langsung saja pada contoh soal yang kedua. Heparin 80 unit. Labelnya adalah 20 mg per mililiter. Berapa mililiter yang diberikan pada pasien? Langsung kita masukkan ke dalam rumus. 80 unit dibagi 20 mg dikali 1 ml sama dengan 4 ml. Jadi 4 ml yang diberikan kepada pasien. Contoh soal yang ketiga. Ceftriaxone 800 mg. Labelnya adalah 1 gram per mililiter, pelarutnya 4,5 cc. Langsung saja masuk ke dalam rumus. 800 mg dibagi 1 gram. Kita ubah dulu ke miligram. Jadinya 1000 mg dikali 4,5 cc. Hasilnya adalah 3 ml. Jadi 3 ml yang diberikan kepada pasien. Contoh soal yang keempat. Laktulosanya 40 mg. Labelnya 40 mg per 30 ml. Berapa tablespoon yang dibutuhkan pasien? Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. 40 mg dibagi 40 mg dikali 30 ml sama dengan 30 ml. 30 ml itu setara dengan 2 tablespoon. Demikian sedikit penjelasan mengenai injeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.